Datang kembali di Guru Gembul Channel, tetapi saya datangnya bukan di tempat saya ini, datangnya ke kampungnya Ustadz Felixio. Alhamdulillah. Saya tadi sempat muter-muter. Oh gitu. Dan nyebelin banget, ternyata kemacetan gara-gara orang Jakarta pada ke Pada puncak. pergi ke Bogor ya? Iya, pada ke Bogor. Jadi agak tersendat tadi. Ya. Ya, tapi Baraya, sekarang kita mau ngobrol sama seorang ustadz yang sangat kontroversial. Ada banyak frame-nya, ada banyak klaimnya, ada banyak pernyataan yang dipotong dan begini dan begitu. Nah, sekarang kita langsung aja ngobrol sama orang yang dimaksud itu. Ini adalah pentolannya Hizbut Tahrir Indonesia. Luar biasa. Itu klaim klarifikasi atau meme? Ya gitu kan ya. Jadi udah biasa gitu. Nah, makanya sekarang kita mau ngobrol-ngobrol aja, tapi terkait dengan isu yang sangat sensitif itu. Jadi mohon maaf Kang, kalau misalkan mau, kan memang anggaplah pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang mewakili banyak orang. Betul. Kenapa Akang gabung ke Hizbut Tahrir, Kang? Ya, jadi saya juga pernah menyampaikan dalam video saya ya. Video saya itu saya upload ketika menanggapi tahun 2017. Ketika ada santer sekali berita tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Di situ saya menyampaikan juga klarifikasi, bukan klarifikasi ya, tapi semacam kayak informasi mungkin ya. Bahwa saya itu kan dulu kan bukan muslim. Saya bukan muslim, saya ateis dari SMP kelas 2, lalu menjadi agnostik di SMP kelas 3. Lalu kemudian pencarian 5 tahun baru mendapatkan Islam ketika semester ketiga. Nah, kebetulan yang ketika saya semester ketiga itu, yang menghantarkan saya Islam itu adalah salah satu aktivis Hizbut Tahrir. Nah, ketika itu saya mendapatkan informasi, lalu kemudian mengetahui, oh ternyata yang saya cari itu adalah Islam yang ini nih sebenarnya. Islam yang sebenarnya yang saya lihat itu seperti itu. Karena selama ini ketika saya melihat Islam itu kayak, ini kok nggak meyakinkan kayak agama. Sampai by the way gitu, saya agak kemana-mana dikit. Sampai sekarang ketika saya lagi bimbingi orang-orang untuk jadi mu'alaf, saya selalu bilang sama mereka gini, jangan kamu masuk Islam karena ngelihat orang Islam. Dan besok kalau kamu sudah muslim, jangan pernah menjadikan muslim sebagai standar daripada orang-orang, daripada Islam. Kenapa? Nanti kamu keluar lagi gitu kan. Jadi saya juga sama, saya waktu itu merasa nggak serak dengan Islam karena saya melihat ternyata muslimnya. Ternyata setelah saya dijelaskan tentang Islam yang kebetulan daripada seorang aktivis Hizbut Tahrir, akhirnya saya mendapatkan ini yang sebenarnya saya cari. Islam ini yang saya cari. Namanya? Namanya Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim. Nah, kemudian ketika saya masuk Islam, langsung kemudian saya bergabung dengan Hizbut Tahrir pada tahun 2002 pada saat itu. Nah, maka 2017 ketika Hizbut Tahrir dibubarkan, ya saya pikir ya biasa aja. Kenapa? Aktivitas dakwah tetap berjalan. Itu adalah judul video yang saya keluarkan di tahun 2017. Itu ada di YouTube saya sampai sekarang. Jadi artinya ya kenapa saya bergabung, karena pada saat itu yang bisa menghantarkan ide Islam secara secara jernih, secara jelas pada saat itu ya Hizbut Tahrir yang datang ke saya. Menjawab semua keresahan. Yang menjawab semua keresahan. Contoh misalnya ya, sebelum saya masuk Islam, pandangan saya tentang Islam itu adalah Islam itu cuma agama ritual. Islam itu cuma agama yang bersifat kayak sholat, puasa, zikir, segala sesuatu yang bersifat ritual dan bersifat cuma ya ibadah-ibadah biasa aja, ibadah mahdoh. Nah, dan saya pikir kalau gitu apa bedanya dengan agama-agama yang lain yang juga menyediakan ibadah-ibadah ritual, ibadah-ibadah yang bersifat ibadah ya mahdoh saja gitu maksudnya. Nah, ternyata setelah saya dapat, oh ternyata tidak, Islam itu satu paket. Dia adalah pandangan hidup, dia adalah prinsip hidup, dia harus diterapkan. Maka bedanya orang-orang muslim dengan orang-orang yang beragama lain itu jelas bahwasanya Islam tidak hanya ibadah yang bersifat mahdoh, tapi ibadahnya itu bersifat sempurna. Yaitu adalah sebuah sistem hidup tadi, keseluruhan sebuah sistem hidup. Nah, di titik itu kemudian saya menyadari ini yang saya cari. Nah, karena itulah kemudian itu kebetulan saya nggak dapatkan pada yang lain. Dan diskusinya cukup hangat pada saat itu. Karena kan santer sekali kan 2001 kan pemboman WTC ya. Oh iya. Dan waktu itu kan jadi lagi diteroris-terorisin gitu umat muslim pada waktu itu ya. Betul, lagi diteroris-terorisin. Dan waktu itu saya ke tempat teman saya, itu ada kejadian menarik. Di IPB itu kan pusatnya orang-orang ekstrim ya. Gitu kan. Jadi Bogor. Ekstrim kan semuanya kan dari situ ya. Ekstrim dalam arti ada yang bagus dan ada yang buruk ya gitu ya. Nah, teman saya terus kemudian ada tulisan, dia tulisan begini, ini kamarnya Samsul bin Laden gitu. Siapa yang pro Amerika harap tunggu di luar. Coba bayangin, seorang yang bukan muslim ya, yang nggak peduli dengan agama pada saat itu, bertuhan iya, tapi bodoh amat dengan agama. Terus ada tiba-tiba di pintu itu ada ini kamar Samsul bin Laden yang pro Amerika harap tunggu di luar. Saya bilang, ini gila, teman saya ada teroris di sini satu. Saya bilang, ternyata dia nyampein, Lik, besok di kampus ada diskusi tentang menangkis opini negatif tentang syariat Islam.
ternyata justru itu menjadi sebuah jalan hidayah bagi saya. Karena saya tahu, ternyata Islam punya syariat. Ternyata Islam nggak cuma urusan-urusan ritual. Di situ saya baru dapat, ternyata Islam tuh satu paket lengkap tentang kehidupan. Nah, itu yang kebetulan yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir. Nah, makanya kemudian ketika saya memutuskan untuk jadi seorang muslim, ya saya menjadi seorang aktivis Hizbut Tahrir pada saat itu juga. Kenapa? Karena saya melihat, ya saya berhutang banyak pada orang-orangnya, pada kemudian ide yang disampaikan. Bahwasanya ini menjadi jalan hidayah buat saya. Gitu. Semangat sekali ya. Iya, kan kita kan promo. Iya. Ya, kita memang sedang mempromosikan sesuatu. Betul. Tapi gini, langsung ada yang komplain tuh. Iya. Orang Jawa Timur saya ingat. Ini siapa nih orang? Baru masuk Islam tiba-tiba jadi ustadz, dipanggil sana sini. Saya udah puluhan tahun di pesantren, saya udah puluhan tahun jadi macan podium. Tapi belum bisa nembus level nasional. Ini siapa? Baca Quran masih belibetan, tiba-tiba langsung jadi ustadz. Kan ada banyak yang seperti itu ya. Saya juga pernah baca itu di banyak media seperti itu. Itu pertanyaan kedua saya. Udah mualaf, tiba-tiba langsung jadi ustadz. Gimana ceritanya itu? Kalau saya tidak terlalu memusingkan tentang anggapan, nggak memusingkan tentang label dan segala macam. Karena bagi kita kan gini ya, sesederhana kalau orang punya ide, itu adalah salah satu ciri orang punya ide atau orang itu punya sesuatu yang dia cintai adalah kalau katanya siapa namanya seorang penyair, kok aku jadi lupa ya namanya ya. Yang mana? Penyair yang nulis buku Al Mustafa itu siapa tuh namanya? Yang sering di quotes itu. Terkenal banget penyairnya, kok aku jadi lupa ya, tiba-tiba hilang dari kepalaku. Bukan Rumi. Dia bukan orang muslim by the way, tapi dia sering dikira sebagai orang muslim. Edward Said. Bukan. Khalil Gibran. Ya. Gibran itu bukan orang muslim. Bukan. Khalil Gibran itu pernah ngomong gini, bahwa orang yang mencinta itu akan diberikan dua karunia, yaitu adalah lidah dan air mata. Ya kan? Artinya orang-orang yang jatuh cinta itu ya zaman dulu ya, misalnya pernah gak guru gembul nulis di meja gitu? Gay love siapa gitu misalnya, terus dikasih love, terus dikasih panah gitu kan ya. Itu aktivitas kita pikir orang ngapain sih vandalisme gitu kan ya. Orang ngapain sih coret-coret, orang ngapain sih pakai gembok kalau di Korea misalnya untuk kasih tau love dan segala macam. Karena namanya cinta tuh pasti akan selalu menemukan bentuk verbal. Nah, maka bentuk verbal itu adalah bukti daripada rasa cinta itu sendiri. Nah, maka saya secara pribadi ketika saya mendapatkan Islam, yang saya pikir ini kan keren banget gitu kan. Kok orang-orang bisa nggak tahu tentang Islam tuh kayak begini? Kok mereka bisa nggak jatuh cinta pada Islam? Kok mereka bisa untuk ninggalin agamanya sendiri? Nah, itu membuat saya kemudian untuk langsung ngomong kemana-mana. Nah, karena ngomong kemana-mana ya itu namanya karunia mu'alaf ya. Orang kan pasti mau tahu tuh. Nah, kenapa nih orang sipit nih milih Islam gitu kan? Kenapa nih misalnya Felix ini meninggalkan agamanya yang lama, yang dia nggak ada kekurangan di sana, yang dia justru mendapatkan support yang banyak di sana, mengambil resiko untuk sesuatu yang mungkin asing bagi dia. Nah, itu kan orang mau tahu tuh. Nah, makanya diundang kemana-mana. Nah, mungkin kalau tadi yang bertanya, mungkin dia perlu murtad dulu kali ya. Enggak, jangan itu kan ya. Itu guyonan aja. Kalau mualaf itu ada privilege tertentu. Betul, itu privilege betul. Nah, privilege itu yang kemudian yang ada pada saya secara pribadi. Orang-orang mau tahu dong kenapa saya masuk Islam. Nah, itu yang enggak ada pada orang-orang muslim. Bukan mengustadkan diri, tetapi karena cinta yang luar biasa pada Islam, dan ngomong kemana-mana adalah ekspresi cinta itu. Betul, itu konsekuensi saya pikir ya. Sama kayak ada orang bilang gini, saya pernah punya teman, dia baru nonton film Endgame. Itu bukan agama loh, Endgame yang terakhir, Endgame yang part 1. Dia baru nonton, setelah dia nonton dia bilang gini, Ustadz harus nonton pergi ke bioskop. Aku bilang kenapa? Pokoknya harus pergi ke bioskop. Aku bilang, iya emang kenapa? Nonton Endgame saat. Aku bilang nanti aja, aku belum ada waktu. Nanti aja, jangan terus sekarang. Nanti aja pas aku pergi naik pesawat, nanti aku nonton di pesawat. Karena aku kan jarang ya pergi ke bioskop. Hampir berapa? 15 tahun udah aku gak ke bioskop. Saya gak pernah. Nah ya, nonton yuk. Nah jadi, terus aku bilang, kenapa aku harus nonton? Dia bilang gini, Ustadz, kalau seandainya ada satu film yang boleh saya pilih untuk seumur hidup saya tonton, maka ini adalah filmnya. Kan menarik tuh.
Lah aku pikir gini, semua orang yang punya rasa cinta pasti akan menemukan bentuk verbal kan gitu. Nah itu kan promosi dia terhadap film Endgame. Padahal Endgame itu bukan agama dia. Tapi kenapa dia mau promosin? Karena ada satu value yang dia dapat yang dia pikir orang lain harus tahu. Nah ini kan persis kayak agama kan ya. Maka ketika kita sudah ketemu dengan Islam, ya konsekuensinya saya harus nyampein dong. Saya nggak peduli apakah orang manggil saya ustadz ataukah orang melabeli saya apa. Saya nggak peduli sih. Kenapa? Karena saya lebih fokus pada diri saya sendiri aja. Sebegitu. Tapi kan gini, kan ada banyak orang cerita bahwa Cina tuh gak cocok jadi Muslim. Betul. Mindsetnya beda. Iya, memang cocoknya jadi boyband. Iya, tapi lucunya kalau seandainya kita lihat justru orang-orang Cina tuh duluan Muslim daripada orang Indonesia. Iya, betul. Ya kan ya. Makanya ada di tahun berapa ya? 651 sudah ada masjid di Guangzhou. Iya. Sedangkan di Indonesia masjid yang terdata paling awal mungkin kalau di Jawa ya 1400-an kan ya Masjid Demak ya. 1400-an Masjid Demak itu pun sudah nggak ada trace-nya lagi karena dibuatnya dari kayu ya. Tapi yang kalau kita lihat di Cina ternyata dari tahun 651 kita sudah bisa melihat trace ada masjid di situ. Kan sahabat yang langsung ke sana. Ada sedikit ini sih debatable. Karena ketika saya ke sana langsung guru di situ saya mendapatkan ternyata di situ bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi namanya Abi Waqqas. Jadi kalau Sa'ad beberapa referensi yang kita dapatkan harusnya meninggalnya kan di daerah Syam ya. Tapi kalau misalnya Abi Waqqas, nah itu ada makamnya di sana. Yang jelas pasti ada pendakwahan di sana. Karena dakwah di sana tuh ya memang sudah dari tahun abad ke-7 lah, tahun 600-an ya. Kira-kira kan kalau masjidnya berdiri 651 nggak mungkin dakwahnya dimulai dari 650 kan gitu. Iya, maksud saya gini Kang. Maksud saya orang-orang Cina merasa gak cocok sama Islam karena mindset yang berbeda adalah karena orang Cina berpikir tentang dunia. Bukan tentang dunia, nanti disebut rasis lagi. Kan Islam juga pikir tentang dunia. Nah, iya itulah maksudnya. Kan orang-orang Islam itu berpikir kalau misalkan jadi misalkan gini lah, ada Cina sama Islam debat. Jadi kalau misalkan orang Cina datang, kalau Muslim datang ke kantor terus terlambat, dia bilang qadarullah terlambat. Kalau Cina dimarahin, lu kenapa harus gini, nggak boleh lagi datang terlambat dan sebagainya gitu kan. Betul. Terus kalau misalkan orang Cina dagangan gak laku, mikir gimana caranya. Kalau orang Muslim dagang gak laku, ya ada rezeki mah sudah diatur sama yang di atas. Nah kan ada perbedaan mindset seperti itu yang membuat yang Cina tuh susah sekali diislamkan. Ini kenapa yang sipit-sipit benar. Jadi aku juga sangat merasa begitu. Ada dua jawaban ya. Pertama stereotyping ya. Stereotyping bahwasanya seolah-olah Cina itu tidak sama dengan Islam dan itu terjadi pada keluargaku. Nah, jadi keluargaku pada saat itu berkata, nenekku ya, waktu SMP dia udah ngelihat ini kayaknya anak nih bermasalah nih. Kenapa? Karena dia nggak mau Buddha, dia nggak mau Katolik. Dan dia bilang pada saat itu, Lik, kamu boleh pilih agama apa aja asal jangan Islam. Karena kita itu adalah orang Chinese, kita tidak cocok dengan Islam. Iya, gitu memang. Betul. Nah, itu adalah pertama stereotyping. Yang kedua adalah salah pemahaman menurutku. Nah, karena itulah ketika aku sudah masuk Islam, itu semua aku jelaskan dan aku luruskan di dalam buku Beyond the Inspiration, buku pertamaku. Yaitu adalah bahwa justru seharusnya orang-orang Muslim itu pemahamannya itu tidak seperti itu. Jadi itu bukan pemahaman original tentang Islam, tentang takdir. Lalu kemudian ketika ditanya qadarullah dan segala macam, qadarullah saya itu telat hari ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz gitu kan. Sudah dari sononya begitu. Enggak gitu sebenarnya. Contoh kayak gini. Malah pemahaman seorang Muslim tentang masalah takdir, tentang permasalahan tawakal itu ternyata justru lebih dekat dengan orang Cina. Kenapa? Misal contoh, ketika ada seorang sahabat yang dia meninggalkan untanya tidak ditali. Lalu kata Rasulullah, kenapa nggak ditali? Dia bilang saya bertawakal. Maka kata Rasulullah, ikatlah untamu dan bertawakallah. Artinya tawakal itu ada bagian di dalamnya adalah bukan di belakang, tapi di bagian di dalam tawakal itu ada mengikat. Jadi usaha itu di dalam bagian tawakal. Kalau misalnya kita lihat lagi pada kasusnya para sahabat misalnya, ketika perang Mu'tah misalnya, itu para sahabat ada yang dijanjikan 3 syahid. Rasul berkata besok yang pertama kali akan syahid adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid sudah syahid, maka bendera ini diambil oleh sahabat yang berikutnya, yaitu adalah Ja'far.
Ja'far kemudian syahid, nanti akan diambil lagi bendera ini oleh Abdullah bin Rawahah. Jadi ada 3 pemimpin yang Rasul sudah tunjuk. Para sahabat sudah meyakini kalau apapun yang keluar daripada lisan Rasul itu pasti adalah terjadi. Nah, berarti ini kan seolah-olah predestin gitu kan ya, predestinasi gitu kan ya. Ini kan sesuatu kalau bahasa kita sudah ditakdirkan. Sudah pasti besok Zaid sudah pasti syahid, besok sudah pasti Ja'far sudah pasti syahid, dan Abdullah bin Rawahah sudah pasti syahid. Dan kalau 3-3 ini syahid kata Rasulullah, maka pilihlah di antara kalian pemimpin yang selanjutnya. Yang menarik adalah ketika sudah mengetahui itu, usaha para sahabat justru memfokuskan pada yang syahid. Maka mereka berebut menjadi pasukannya Zaid. Karena Zaid yang pertama kali syahid. Artinya kalau orang tuh sudah yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah, dia harusnya lebih bersemangat. Kalau dia sudah yakin bahwa Allah tuh menjanjikan suatu kebaikan bagi dia, dia harusnya lebih bersegera dan lebih berusaha. Sama kayak gini, Guru Kemul datang ke tempat saya jam berapa ya? Datangnya hari ini jam segini. Contoh misalnya, saya datang hari Senin jam 9 pagi misalnya. Dibandingkan dengan saya tanya, Guru Kemul nanti datangnya jam berapa ya? Ya bisa hari Senin, bisa Selasa, bisa Jumat, bisa pekan depan, bisa bulan depan. Terus jam berapa? Ya bisa jadi jam 9, bisa jadi jam 12, bisa jadi jam 9 malam. Kira-kira yang mana kita lebih bersemangat? Harusnya kan yang pertama. Kenapa? Karena lebih pasti. Nah, itu seorang muslim itu harusnya begitu. Maka banyak sekali kesalahan-kesalahan orang muslim ketika memahami Islam. Itulah kenapa saya bilang jangan lihat muslimnya. Ini saya salah ngasih pertanyaan podcast ini. Tadinya tuh mau ngulik pemikiran, tapi ini dakwah semua ini. Oh, iya. Jadi hati-hati ini. Karena setiap pemikiran adalah dakwah. ini kayaknya ada upaya untuk cuci otak ini. Oh iya. Dan memang kita tidak perlu khawatir untuk cuci otak, karena pilihan cuma 2, mencuci otak atau dicuci otak. Oh iya. Ya, gak ada netral di dunia ini. Ya, betul, either kita mempengaruhi orang dengan Islam atau kita terpengaruh dengan selain Islam. Makanya kalau misalnya ada orang ngomong gini, kalau kita punya lahan, kita nggak nanamin bunga, yang muncul pasti lalang. Nggak mungkin kemudian dia cuma tanah aja, nggak mungkin. Jadi either kita ngisi orang dengan kebaikan atau orang tuh pasti akan terisi dengan keburukan. Mantap. Iya, jadi gitu. Itu juga dakwah. Nah, tapi ini dakwahnya sekarang gimana, Ustaz? Kan sekarang udah Hizbut Tahrirnya udah dibuatin. Itu justru saat yang paling tepat untuk menunjukkan bahwasanya dakwah itu tidak terkait dengan apapun, dan tidak perlu izin siapapun. Maka saya selalu bilang yang sudah Allah mulai dan Allah perintahkan tidak bisa diselesaikan dan dibatalkan oleh manusia. Maka karena ini bukan urusan manusia, siapa manusia yang bisa untuk membatalkan dakwah? Dan yang lebih menarik adalah yang saya senang, memang Allah tuh kadang-kadang menunjukkan pada kita betapa bodoh dan lemahnya kita, betapa sampahnya seluruh rencana-rencana kita. Misal ya, contoh ya Guru ya. Saya itu masuk Islam tahun 2002, itu udah kenal bendera Ar-Raya dan Aliwa. Bendera hitam dan putih bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Percaya atau nggak percaya? Pertama kali saya ngeliat bendera itu, belum muslim saya bilang kalau saya pegang bendera ini terus mati, kayaknya saya nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu keren banget benderanya, secara visual juga keren banget itu bagi saya. Padahal saya belum masuk Islam gitu kan ya. Itu saya bilang pada teman saya namanya Mas Amir. Lalu kemudian ketika saya sudah masuk Islam, yang saya lakukan adalah mendakwahkan bendera ini. Inilah bendera persatuan Islam, bendera ada tauhid di dalamnya, walaupun orang bilang itu adalah bendera organisasi, bendera kemudian elemen tertentu dan seterusnya. Tapi saya terus kemudian mengatakan ini hadisnya, ini bendera Rasulullah, ini bendera umat dan segala macam. Ini harus jadi bendera persatuan kita. Meskipun kita Indonesia adalah merah putih, meskipun Malaysia ada bintangnya, meskipun di India nggak salah ya, meskipun misalnya di mana ada apanya dan segala macam. Tapi ini adalah bendera umat muslim di mana kita bisa bersepakat atas satu kalimat. Itu nggak ada yang mau dengar. Gak ada yang mau percaya dan susah banget, sulit banget memahamkan itu. Kenapa? Karena mungkin masih ada entitasnya, masih ada entitas orang enggak itu bendera lu, itu kan ya. Tapi makanya Hizbut Tahrir itu curang tuh. Betul. Jadi dulu tuh pasang bendera tuh itu. Ada yang mau ngebakar, lah ini bendera La ilaha illallah. Betul. Mau ngebakar bendera Hizbut Tahrir gimana caranya? Nah, pakai Hizbut Tahrir harusnya terus dibakar. Nah, lalu kemudian ketika itu terjadi 2017, dalam waktu 2 bulan umat menerima itu sebagai benderanya umat atau benderanya umat Islam atau benderanya Rasulullah. Santer pembahasan itu. Saya pikir gila ya kita ya. Kita dari dulu dakwah ini berapa lama? 2002 sampai dengan 2017. 15 tahun kita mendakwakan ini bendera adalah bendera umat dan kita nggak berhasil. Tiba-tiba setelah kemudian Hizbut Tahrir ada kasus 2017 dicabut badan hukumnya, kemudian umat menerima ini sebagai benderanya umat. Saya pikir memang kita tuh nggak ada apa-apanya ya. Aku pikir kita dalam waktu 2 bulan bisa menggantikan usaha 15 tahun kan luar biasa. Ya, jadi ada bagusnya juga ya. Maksudnya jadi dakwah Islam menjadi lebih leluasa karena sudah tidak lagi menggunakan embel-embel itu, sudah tidak lagi menggunakan klaim organisasi dan lain-lain. Part of it iya, sebagian daripada itu iya. Karena saya meyakini ketika Allah menutup satu jalan rezeki, Allah akan membukakan
minimal 2 jalan rezeki yang lain. Tapi Akang udah di blacklist di mana-mana nih. Itu tadi, kalau misalnya ditutup 1 jalan rezeki, itu Allah akan bukan 2 jalan rezeki yang lain. Ada seperti sederhana gini ya. Kita dulu semua makan dari uterus, ya kan, dari rahim kan ya. Dari apa namanya? Tali pusar ya. Sambungan. Tapi ketika diputus tali pusar, Allah kasih 2. Allah kasih mulut dan Allah kasih kemudian apalagi misalnya Allah kasih hidung, Allah kasih kuping dan segala macam. Bahkan bukan hanya 2 yang berfungsi. Kalau dulu kita napasnya dari situ, kita makannya dari situ, kita semuanya dari situ. Tapi Allah gantikan sesuatu yang lain. Nah, maka ketika kayak sekarang misalnya, apakah ketika saya di band di mana-mana nggak boleh ngisi di badan-badan pemerintah misalnya ataupun di di universitas-universitas, apakah itu adalah menjadi suatu masalah? Ternyata tidak. Apakah dipersekusi jadi suatu masalah? Malah berkah. Makanya yang kita lihat dakwanya Rasulullah itu tidak bisa dihadang sebenarnya, karena ini adalah soalan pemikiran. Pemikiran itu akan menembus apapun sebenarnya. Andaikan pun kemudian ada orang yang membawa pemikiran itu harus nggak ada di dunia lagi, tapi pemikiran itu masih tetap bisa berkembang. Jadi Kang, pendeknya maaf nih, dipotong. Berarti Hizbut Tahrir sampai sekarang masih ada ya? Hizbut Tahrir melakukan aktivitasnya seperti biasa, mendakwakan Islam, meyakinkan orang bahwasanya kehidupan Islam itu harus terus berjalan, meyakinkan orang bahwa Islam itu adalah sebuah konsep kehidupan yang bersifat padu dan seterusnya. Aktivitas dakwah terus berjalan, nggak ada yang bisa membatasi. Masih jalan, cuman badan hukumnya hilang. Badan hukumnya nggak ada. Nah, kalau misalkan Hizbut Tahrirnya masih ada nih, berarti gerakan untuk mendirikan khilafah Islamiyah gimana? Nah, salah satu yang menjadi harus kita klarifikasi adalah salah satu framing yang menurut saya juga kesalahan, mungkin juga kesalahan daripada teman-teman Hizbut Tahrir adalah di framing bahwasanya Hizbut Tahrir itu ingin menegakkan khilafah. Padahal tidak ada satupun tujuan daripada Hizbut Tahrir untuk menegakkan khilafah. Nggak ada. Tujuan Hizbut Tahrir itu jelas-jelas disampaikan dalam buku-bukunya adalah melanjutkan kehidupan Islam. Oh iya. Nah, melanjutkan kehidupan di Islam. Buletin Al-Islam. Betul, Listinafil Hayatil Islamiyah. Melanjutkan kehidupan Islam dan bagian daripada melanjutkan kehidupan Islam itu harus ada institusi yang menegakkan syariat Allah. Nah, itulah yang namanya khilafah itu. Nah, makanya kemudian kita tidak pernah menjadikan khilafah sebagai tujuan daripada dakwah. Yang kita jadikan tujuan daripada dakwah adalah Listinafil Hayatil Islamiyah tadi, melanjutkan kehidupan Islam. Konsekuensi daripada itu adalah harus ada institusi yang menegakkan aturan Allah. Sama seperti orang membahas tentang Palestina sekarang. Orang membahas Palestina sekarang, orang sudah tahu bahwasanya mereka udah mentok solusinya. Solusi damai nggak ada, perjanjian diingkari. Lalu kemudian solusi apa lagi? Solusi bagi 2 negara, Israel sendiri menolak, dan itu bukan solusi yang syar'i dari pandangan Islam. Akhirnya semua orang tertuju pada satu, gerakan tentara, gerakan militer. Sementara gerakan militer nggak mungkin terjadi kalau sebenarnya umat muslim masih tersekat-sekat kan gitu. Nah, makanya orang ya ujungnya secara fitrah orang kan berpikir ke sana, kenapa kita nggak bareng ya? Gitu kan? Kalau Uni Eropa bisa bareng, kenapa orang Islam nggak bisa bareng ya? Lucu kan ya? Contoh ya. Itu. Guru Gembul kan punya teman Katolik. Iya kan ya. Semua orang Katolik tahu bahwasanya di dalam Alkitab mereka tidak ada satupun perintah untuk bersatu. Setahu saya ya. Setidaknya ketika saya baca, ini bukan klaim tapi setahu saya. Tapi ternyata mereka bersatu. Nah, iya itu. Lucu kan? Kita ini ada perintah bersatu dalam Al-Qur'an, seluruh muslim, itu kan ya. Hadis-hadisnya juga sudah sangat jelas. Tapi kita berpecah belah. Itu dia tuh. Kita disuruh bersih juga loh, tapi susah bersih. Nah, that's something we have to think. Ya, kita banyak kebalik. Itu sebenarnya sudah banyak dibahas juga di channel saya, tapi saya dihujat gara-gara itu. Misalnya apa yang dihujat? Aku kurang informasi kayaknya. Saya kan pernah kritik. Misalkan saya mohon maaf ya. Pesantren itu di Indonesia khususnya kotor. Itu banyak yang kotor. Jadi kalau itu memang benar-benar bawa simbol Islam, ya seharusnya bersih. Betul. Nah, saya dihujat, saya dianggap menghina pesantren. Salaman dulu kalau gitu. Saya tuh pernah mikir, saya pernah ngomong juga. Saya ngomongnya gini. Saya itu pernah mau berbuat nakal. Apa? Jadi pertama kali saya umroh, guru. Saya tuh nangis di situ. Nangis dan benar-benar apa ya? Itu rasanya tuh ya mungkin 1/10 dari rasa itu ada ketika saya ngunjungi 212 ya. Ngelihat yang di awal ya, bukan yang di akhir-akhir ya. 212 itu rasanya kayak gimana? Kita benar-benar gak ada sekat. Kita benar-benar cuma Islam ada di dalam kepala kita. Pertama kali saya umroh tuh itu yang saya rasain. Wah, itu nangis berbesmili lah pokoknya. Dan ketika ngeliat itu saya tuh berpikir nakal gini. Apa bapak saya ajak ke sini aja ya? Siapa tahu ketika dia menyaksikan kayak gini dia mau masuk Islam. Tapi kan gak boleh. Tapi pikiran nakal kan itu kan. Terus saya pikir gini. Tapi kalaupun saya melawan pemikiran nakal itu ya, lalu kemudian saya ajak bapak ke sini, kayaknya dia nggak jadi masuk Islam ketika dia masuk WC. Gitu kan? Saya pikir gini, itu
Loh kok bayangin ya, itu kan Iya. Arab Saudi sekaya apa? Mereka rajanya, bukan rajanya, pangerannya tuh punya yacht yang harganya miliaran. Iya. Beli lukisan Salvatore Mundi yang harganya Triliunan. betul. Itu kan luar biasa ya. Iya. Tapi kenapa nggak bisa untuk menggaji satu orang gitu kan ya? Untuk jagain WC gitu kan ya. Satu orang satu WC misalnya ya. Ketika setiap kali ada orang keluar dari WC, mau disiram atau dibersihin. Iya, aduh. Nah itu kan ini kan presiden buruk ya. Sama kayak misal makanya ketika kita bantu ustadz kita bikin pesantren, kita benar-benar mau menunjukkan bahwasanya kebersihan itu harusnya adalah menjadi salah satu concern yang paling besar di dalam Islam. Karena bagaimanapun juga orang-orang nggak baca Al-Quran, orang-orang nggak baca hadis. Yang orang baca apa? Bapak saya langsung bilang gini, sebuah negeri ditentukan dari imigrasi. Pikiran dia sederhana, kan dia orang Cina. Gitu. Pikiran dia sederhana. Kalau imigrasinya ngantri, berarti mismanagement. Iya. Kalau imigrasinya nggak ngantri, berarti nggak mismanagement. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah hotel ditentukan dari kamar mandinya. Sederhana. Iya. Bahkan orang-orang Cina bilang, kalau mau lihat orang itu bagus atau enggak, cari kamar mandinya. Kalau kamar mandinya terpelihara, maka yang lainnya pasti terpelihara. Itu kan sederhana. Dan masalahnya adalah, lucunya Islam adalah mungkin satu-satunya agama yang benar-benar ngomong bahwasanya kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Bahwasanya sebelum kita sholat kita harus berwudu. Rasulullah sebelum dipanggil ke Isra Mi'raj, beliau dibersihkan dirinya dan seterusnya. Ya kayak gitu-gitu. Iya, saya dulu ngeritik pesantren, langsung ada video sanggahan dari pesantren Anu yang nunjukin ini kitabnya. Ya, saya kalau misalkan mau ngebantah soal kebersihan, tunjukin pesantrennya bersih, bukan kitabnya apa gitu. Tapi ya sudahlah. Iya, dan itu memang yang kita lihat, dan itu juga yang kita buka ketika kita membahas tentang peradaban Utsmani misalnya. Lucunya adalah, bagusnya peradaban Utsmani itu justru menjadi sebuah barometer kebersihan bagi Eropa. Ya dulu ya. Dulu, karena ketika Eropa nggak mandi, ya karena memang mereka kan, ya memang ini kan adalah budaya nggak mandi. Ya by the way Arab juga nggak mandi sih, karena mereka bilang mandinya mereka kan pakai matahari ya. Tapi karena memang di sana nggak ada air ya. Nah Eropa ketika nggak mandi, mereka bilang ketika mereka pergi ke Istanbul ada 50 tempat pemandian umum. Yang setelah saya cek ya, walaupun setelah saya cek ya memang nggak syar'i sih, karena mandinya bisa saling ngelihat, bukan campur cowok cewek sih, tapi bisa saling ngelihat gitu maksudnya, kan nggak syar'i ya. Tapi setidaknya mereka sudah menyediakan 50-an tempat mandi di satu kota, dan lebih banyak lagi perpustakaan dibandingkan dengan tempat mandi. Ini kan sesuatu yang menarik ya. Nah fakta sejarah seperti ini menggambarkan bahwa sebenarnya orang-orang Muslim senantiasa memasukkan air di dalam elemen apapun, yang air itu adalah bagian daripada kebersihan. Oke. Gitu. Kang, terakhir lah. Biar gak terlalu panjang ya. Ini udah panjang belum sih? Nah, ya, baru setengah jam. Tapi emang niatnya gak terlalu panjang. Kang, nanya nih. Jadi Akang masih sumpah setia pada Indonesia enggak? Ya, saya secara pribadi, bagi saya tidak ada pertanyaan bahwa saya adalah orang Indonesia. Paspor saya paspor Indonesia. Lalu kemudian saya mengidentifikasi diri saya sebagai orang Indonesia. Bukan Cina. Bukan Cina. Lucunya, ini lucunya juga. Saya pernah protes sama orang-orang. Selama saya menjadi orang Chinese, yang saya dengar daripada orang-orang Chinese, mereka nggak pernah menyebut diri mereka orang Indonesia. Hah? Maksudnya gimana? Mereka nggak pernah menyebut diri mereka orang Indonesia. Mereka selalu mengidentifikasi diri mereka dalam bahasa Cina bahwa kita ini adalah orang Chinese. Bukan orang Indonesia. Nah, tapi lucunya ketika kemarin ada kampanye-kampanye tentang tiba-tiba dimunculkan seolah-olah agama tuh bertentangan dengan Indonesia. Kalau lu Islam lu nggak bisa Indonesia, kalau lu Indonesia lu nggak bisa Islam. Seolah-olah kan begitu kan ya. Aku Indonesia, aku Pancasila dan segala macam. Berarti kalau misalnya bukan aku Indonesia, aku Pancasila, berarti kamu bukan bagian daripada kami. Kalau kalian Indonesia dan kalian Pancasila, kalian harus toleransi, kalian harus mewajarkan segala sesuatu dan nggak boleh pakai sudut pandang agama dalam kehidupan misalnya. Ini kan pertentangan antara agama dan negara. Gitu kan ya. Ini kan sudah terjadi lama dan banyak. Nah, ketika itu muncul dipertanyakanlah kemudian keindonesiaan saya. Nah, saya bilang bahwa saya nggak pernah ada masalah dengan merah putih, saya nggak ada masalah dengan kebangsaan Indonesia, saya nggak pernah ada masalah dengan saya sebagai orang Indonesia. Cuman ketika saya dipersekusi ada 3 syarat pada saat itu, dan salah satunya adalah mencium bendera merah putih. Saya bilang gini, bukan masalah mencium bendera merah putihnya, tapi saya nggak suka dengan nyuruhnya itu. Makanya saya bilang kalau saya disuruh syahadat cuma saya juga nggak mau. Kenapa? Karena yang nyuruh nggak berkenan bagi saya. Nah kalau seandainya yang nyuruh berkenan bagi saya mau nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya cium bendera merah putih, saya bilang ibu saja nggak pernah nyuruh saya nyium bendera merah putih. Dan kalau kamu nyuruh saya syahadat, saya juga nggak akan mau. Gitu kan? Karena ini masalah nyuruhnya, bukan masalah esensi yang ada dalam suruhannya itu. Lebih teknis berarti. Harga diri. Gitu kan ya. Jadi harga diri. Itu orang Cina juga. Itu orang Cina juga. Itu Cina.
Iya, tapi Baraya tentu saja ada banyak hal yang bisa kita diskusikan di sini. Iya. Dan ada lebih banyak hal yang kontroversial dan tentu saja pertanyaan-pertanyaan saya hanya mewakili sedikit dari pertanyaan banyak orang terkait dengan Ustadz Felixio. Tapi kita akhiri saja karena kan kita masih insya Allah lah ya. Kita masih ada kesempatan untuk bertemu lagi. Jadi kapan-kapan kita bisa ngobrol. Kalau misalkan ada pertanyaan yang harus dititipkan, titipkan aja pertanyaannya ke sini. Terus nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Ya insya Allah ini bukan pertemuan terakhir kita ya. Ya, walaupun kita disclaimer dulu, walaupun gini, perjalanan saya selama anak siapa tuh? Perjalanan saya selama 20 tahun ini menjadi seorang muslim, 20 tahunan yang menjadi seorang muslim, akhirnya saya meyakini gini, saya jadi semakin memahami kata-katanya Ali bin Abu Thalib, bahwasanya memang kita tidak perlu menjelaskan diri kita pada siapapun, karena orang yang mencintai tidak akan memerlukan dan orang yang membenci tidak akan percaya. Ketika saya klarifikasi, akhirnya orang bilang dia cuma bohong aja, dia cuma nipu aja dan segala macam. Tapi saya pikir ya udahlah ya. Akhirnya kalau kita terus menerus untuk mencari pembenaran manusia, ketika kita konfirmasi pun bahwa misal ya, orang mungkin nggak akan percaya ketika saya bilang bahwa saya nggak ada masalah dengan Indonesia sampai dia melihat saya nyium bendera. Ketika ngelihat saya nyium bendera, kira-kira apa lagi yang mereka bilang? Ya nyari alasan lain. Nah, dia akan cari alasan yang lain. Dia akan bilang, cuma cium bendera doang. Coba lu sekarang ngapain kayak misalnya apa cium foto presiden atau apa dan segala macam. Ya bagi saya gimana ya? Menyenangkan manusia itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin kita bisa lakukan sih. Daripada menyenangkan manusia, lebih baik menyenangkan istri aja. Oke. Terakhir Kang, kamu mualaf Kang? Udah disunat belum? Alhamdulillah. Oke, berarti itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Sudah disunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.